Baik, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait pengerjaan apa saja yang sudah berhasil kelompok kami kerjakan. Pertama-tama perkenalkan, saya Siri Santiadi dengan NRP 2072025. Saya pertama-tama akan menjelaskan terkait dataset apa saja yang sudah berhasil di fetching. Jadi datasetnya itu yang sudah berhasil di fetching itu dari tanggal 23 bulan 3 tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 bulan 4 tahun 2022. Kemudian di sini juga sudah dilakukan pre-processing, hanya saja data yang digunakan hanya 5.000 data agar prosesnya lebih cepat. Tapi nanti jika ini udah selesai berhasil dibangun, maka kita akan menggunakan dataset yang seluruhnya ini yang udah ada di sini seperti itu. Kemudian jika dilihat di sini, ini merupakan pandas data frame. Terus di sini juga diubah menjadi numpy agar berbentuk array. Kemudian di sini diberlakukan case folding, itu mengubah kata-kata yang tadinya ada huruf besar atau huruf kapital seperti huruf T di sini, maka diubah menjadi lowercase. Kemudian di sini saya coba lihat data type-nya. Kemudian di sini juga diubah remove punctuation. Jadi tanda baca seperti tanda seru dan lain sebagainya yang di sini sudah dideklarasikan akan saya ubah menjadi tanda spasi seperti ini. Kemudian di sini juga dilakukan lematisasi. Lematisasi ini kita tinggal perlu import WordNet Lemmatisizer. Kemudian di sini kita masukkan kata-kata yang ingin kita lakukan lematisasi. Kemudian di sini juga ada convert numbers. Convert numbers di sini saya menggunakan modul regex. Jadi jika tidak sama dengan huruf A sampai Z ini, maka diubah menjadi spasi si teksnya seperti itu. Kemudian di sini juga dilakukan text.strip untuk meremove spasi yang ada di huruf-huruf depannya. Kemudian di sini juga dilakukan sub. Sub itu jadi kita mengubah yang spasinya tadinya ada double, multiple gini. Jadi cuma satu aja kayak gitu. Jadi di sini cuma ada satu single space seperti itu. Kemudian di sini juga dilakukan tokenisasi. Jadi menggunakan modul NLTK. NLTK ini modul Natural Language Toolkit. Jadi di sini kita bisa lihat ada token-token apa saja yang mungkin saja bisa berguna untuk nantinya kita klasterisasi seperti itu. Kemudian di sini juga digunakan modul stop words. Jadi kita membuang kata-kata yang tidak akan ada makna tapi terlalu sering digunakan seperti huruf the atau huruf kayak gitu-gitu yang tidak akan ada informasi apapun di sini dengan memanggil stop words. Kemudian di sini kita lihat kalau misalkan melihat seperti ini, kita tidak tahu fitur apa aja namanya. Jadi di sini dilakukan get feature name supaya lebih mudah melihatnya. Kemudian di sini kita coba convert ke dalam pandas data frame. Jadi di sini tuh kelihatan jika value-nya makin sebesar, value-nya ini udah dinormalisasi jadi 0 sampai 1 aja. Nah, kalau misalkan makin besar kayak HTTPS ini berarti ada besar kemungkinan bahwa ini akan dijadikan kata kunci yang memang bisa digunakan, bahwa ini tuh sering banget dipakai kayak gitu. Selanjutnya, perkenalkan saya Catherine Felicia Nabel dengan NRP 2072038 akan menjelaskan mengenai dataset internal. Untuk melakukan media monitoring secara optimal, kita membutuhkan dataset internal sebagai pembanding dengan data yang didapat dari website kompetitor maupun Twitter. Untuk data internal sendiri, baru pada minggu ini akan kelompok kami mulai prosesnya. Pihak rilis sosial sudah menyediakan API dengan format JSON untuk dianalisis pada link sebagai berikut. Jika link kita buka, maka akan terlihat data-data API-nya. Untuk membatasi dataset, kami atur limitnya menjadi 500 untuk mengambil data dari sekitar bulan April hingga Januari tahun ini. Agar memudahkan pembacaan data, maka pertama-tama saya ubah format JSON ini menjadi CSV. Setelah itu, pada Jupyter Notebook akan dilakukan pembacaan data sesuai dengan CSV yang tadi telah dibuat. Bisa kita lihat di sini bahwa sudah terdapat 500 buah data sesuai dengan limit yang tadi kita tentukan. Di sini juga terdapat beberapa kolom seperti judul, subjudul, ID, tipe, slug, URL, status, tanggal, dan juga kolom-kolom lainnya. Slug ini bisa kita gunakan untuk melihat detail dari sebuah artikel dengan tipe post. Dengan cara mengganti slug yang ada pada link tersebut dengan isi dari slug yang ada di sini.
Sebagai contoh, jika kita buka detail dari artikel pertama ini, maka akan terlihat API dari artikel tersebut dalam format JSON. Di sini juga terdapat URL yang akan mengarah pada laman artikel tersebut di website Daily Social. Baris pertama ini menjadi judul artikel. Dan baris ini akan menjadi subjudul dari artikel. Untuk publish, status publish menandakan bahwa artikel telah diterbitkan pada laman Daily Social. Dan untuk tanggalnya sendiri bisa dilihat bahwa kita sudah berhasil mengumpulkan 500 buah data sejak tanggal 11 Januari 2022 hingga 29 April 2022. Selanjutnya, saya Grace Angelina dengan NRP 2072028 akan menjelaskan mengenai progres kelompok kami untuk web crawling dari 3 website kompetitor, yaitu Gizmology, Kumparan, dan juga IDN Times. Di minggu sebelumnya, kami sudah mengambil link dari website dan juga sudah melakukan parsing ke dalam bentuk CSV. Namun, yang terdapat di sini hanya URL dan juga judul dari URL tersebut. Dan juga, jika kita perhatikan, semua link yang terdapat pada website juga ikut terambil. Mulai dari pilihan kategori yang terdapat pada header, sampai ke link yang kembali mengarahkan kepada website tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan kita yang akan mengambil teks dari berita-berita pada website untuk mencari kata yang trending. Oleh karena itu, kami membuat CSV baru yang fokusnya hanya pada beritanya saja. Untuk informasi apa saja yang ada dalam CSV tersebut bergantung kepada informasi yang diberikan oleh masing-masing website. Misalnya, untuk Gizmology, ada judul berita, kategori, penulis, tanggal dan waktu upload, serta deskripsi dari berita. Namun, untuk Kumparan dan IDN Times, hanya ada judul berita, kategori, serta tanggal dan waktu upload. Untuk teks yang akan dianalisis, kami menggunakan kolom description karena dinilai relevan dan juga lebih menggambarkan isi berita dibandingkan jika kita menggunakan judul berita. Namun, untuk Kumparan dan IDN Times, dikarenakan tidak ada kolom description, maka judullah yang akan digunakan. Di sini kita mengubah teks menjadi lowercase atau huruf kecil semua dengan menggunakan dot lower. Kemudian, karena kita akan mencari kata yang trending, maka kita akan mengubah teks yang masih dalam bentuk kalimat menjadi sekumpulan kata menggunakan dot split. Data yang dihasilkan di sini masih belum bersih. Seperti yang dapat kita lihat, di sini masih terdapat tanda koma, data angka saja, karakter yang masih terbawa, dan juga kata yang hanya terdiri dari satu huruf saja. Jika data seperti ini kita biarkan dan tidak kita bersihkan, maka hasil dari analisis kita nantinya juga dapat menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kita akan membersihkan data agar lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Nisa Deviani Agustin Ruiz dengan NRP 2072051. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MapReduce. MapReduce adalah teknik pemrosesan dan model program untuk komputasi terdistribusi berbasis Java. Algoritma MapReduce berisi dua tugas penting, yaitu map dan reduce. Mapping di sini diartikan sebagai bagaimana kita memformat input menjadi key value sesuai yang kita harapkan, lalu nanti dari miss key value itu kita bisa kumpulkan dan sederhanakan pada tahap reduce. Jadi di sini kita kurangi dan sederhanakan menjadi format yang kita tentukan. Contoh umumnya yaitu dalam project WordCon ini. Di dalam
implementasi mapper ini melalui metode map memproses satu baris pada satu waktu seperti yang disediakan oleh text input format yang ditentukan. Ini kemudian membagi baris menjadi token-token yang dipisahkan oleh whitespace melalui string tokenizer dan memunculkan pasangan key value yaitu word dan 1. Di sini juga ada set combiner class, yaitu wordCon juga menentukan sebuah combiner. Oleh karena itu, output dari setiap peta dilewatkan melalui combiner lokal, yang sama dengan reducer, sesuai dengan job configuration, bentuk agregasi lokal, setelah diurutkan pada key. Lalu, dalam implementasi reducer, melalui metode reduce ini hanya merangkum nilai-nilai, yaitu yang merupakan jumlah kemunculan untuk setiap kunci. Metode utama ini menentukan berbagai aspek dari job, seperti jalur input atau output yang dilewati melalui baris perintah, lalu ada juga key atau value types, format input atau output, dan lain-lain di dalam job. Kemudian memanggil job.waitForCompletion untuk mengirimkan job dan memonitor progresnya. Maka dari itu, mapper dalam program ini memetakan pasangan key atau value input ke satu set pasangan key value perantara, sedangkan reducernya yaitu bekerja untuk mengurangi satu set value menengah yang berbagi kunci ke set value yang lebih kecil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.